hari demi hari, minggu demi hari, bulan demi bulan sampai Islandia bikin surau di sini untuk mempelajari, memperdalami Islam, ya kan? Itu singkat cerita. Numpang-numpang, buset, sepi amat ini. Bocah dua pada kemana ini ya? Udah dua aja. Buset, Ali, lu bukannya ini pada ngelinting di sini lu? Oh nggak sih? Open. Pening. Iya. Oh iya lah, tinggalin dulu lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita NRT TV. Seram. Wah. Sekarang kita lagi di mana ini, Bah? Sekarang ada di Endang Kahuripan. Nah, di Sukamaju, Tapos, Depok, Jawa Barat. Nah, iya situ. Nanti kita akan menguak bercerita-cerita di sini ya. Cerita misteri. Cerita misteri. Pokoknya orang asli sini yang benar-benar tahu dengan sejarah di daerah sini. Betul. Yang akan kita tanyakan nanti. Nah, benar. Dia pun orang yang bisa jalan di atas empang. Cek orang ya. Pokoknya kita habis ini mau langsung OTW dulu. Ini diganggu aja gue nih sama manajer ini sebenarnya. Tawan banget, Bay. Iya. Tawan baik kita sini. Iya, gue bingung, gue udah ngumpet-ngumpet ngelinting di sini. Di pohon pisang tawan. Ngelinting dulu gue biasa. Indo Bako. Pokoknya di The Goals Bako. Pokoknya tunggu ya. Kita bakalan ke Muak misteri. Muak sini, kita ke rumah narasumber. Iya, nanti Oke. kita paranin orang yang asli sini, guys. Benar. Yuk. Kita sudah berada di rumah Bapak RT. Beliau seorang asli penduduk di sini. Dan kita terima kasih banyak Pak RT sudah diberi kesempatan untuk bertanya, berkunjung di sini ya. Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya mohon maaf Pak, Ya. dengan Bapak siapa? Pak Misnan. Bapak Misnan. Beliau adalah orang asli sini. Kalau untuk tinggal di sini sudah berapa lama? Sini udah hampir 5 tahun ya. 5 tahun. Lama ya Bang? Lama. 5 tahun. Ya bang, tadinya kan di kubuknya sebelah pinggir kali sana ya. Tadinya kita bikin baru lagi. Oh, lebih ke dalam. Dan tadi kan pinggir ini karena roboh tuh. Iya. Ya, pindah sini karena situ udah nggak mungkin kan, karena apa? Banjir. Oh, Kalau banjir, waduh, ampun. Masuk ya ke dalam semua Masuk. ya. Sampai roboh itu kubuknya. Berpindah kemari ya. Berarti di situ udah lama juga ya Pak? Udah lama. Lama banget Om. Dari bawah ke atas. Enggak. Atas Emang tuh. kalau dari bawah pasti ke atas. Iya, nggak mungkin bawa ke bawah lagi. Iya. Untung. Mundur. Rata-rata dari dulu begitu. Kalau dari bawah pasti naik ke atas. Iya. Ya. Kalau ke bawah nggak mungkin ke tengah ya Pak? Iya. Assalamualaikum. Alah. Waalaikumsalam. Sorry. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita nih ya. Iya. Jadi nungguin kita. Kali. Iya, Ustaz. Pak Haji. Pak Haji. Aduh. Dari mana Pak? Ngobrol sama ikan. Coba itu. Iya, Puan, Pak. Aduh. Ikan ini ya, ikan cupang. Jair. Mujair. Kenyangan makan jair. Yang tadi kita mancing ya. Padahal kita agak mancing Iya, ini udah pening ngomong-ngomong. dari tadi. Iya ya. Lu sih kemana baik? Ya, kita makan ngobrol sama ikan. Ya enak gitu. Pak RT, Iya. ya, udah ditanya nih tadi sama dia ya. Iya. Udah. Bener. Sudah. Asik juga Pak RT dah. Iya. Iya. Nih Pak RT, Iya. maaf nih kita jadi langsung tanya. Iya. Inian, pengen tahu aja gitu. Iya. Sejarahnya Kampung kampung apa nih Pak RT? Sendang Kampung Kahuripan. Sindang. Ini kan
kampungnya emang kampung-kampung Sidangkarsa. Sinakarsa. Ya, tapi ini kan Keramat Sendang Kahuripan. Wah, keramat Pak RT. Ya, memang di balik ini kan semuanya ada kerajaan goib. Waduh. Kerajaan Ya, goib. Jadi nggak semata-mata istilahnya di sini tuh di balik ini semua ada kerajaan goib. Oh, ada kerajaan goib Pak Iya. RT. Sejarahnya memang ya udah bagaimana ya kalau diceritakan tuh Panjang. panjang. Loh, bisa 2 hari romannya ini. Nggak cukup. Iya. Tapi pada intinya ya kita yang inti-intinya. Iya. Karena kalau diceritakan sejarah ini sedang Kahuripan ini dulu sejarahnya adanya Keramat Sendang Kahuripan ini sebelum waktu itu, sebelum ada zaman kerajaan Jawa Pasundan. Belum ada itu. Belum zaman kerajaan belum ada. Belum ada. Belum. Awal-awalnya sejarahnya kenapa dinamakan nama Sendang. Sendang Kahuripan itu berasal dari nama selendang. Oh, Jadi ada selendang kehidupan. Sendang kehidupan. Sendang Iya. itu singkatan Singkatan jadi. jadi Sendang Kahuripan. Karena Singkatan. sendang itu kan artinya apa? Selendang itu sendang. Sendang ya. Ya kan kalau Kahuripan itu kehidupan, Kahuripan, kehidupan. Benar ya. Jadi kalau sejarahnya dulu itu ada selendang kehidupan. Sendang kehidupan. Gitu. Jadi di sini karena waktu itu zaman sebelum zaman raja-raja, pada zaman bakal calon raja Jawa Pasundan itu, waktu itu diceritakan sejarahnya ini ada seorang calon raja, bakal calon raja Jawa Pasundan. Di sini. Baru bakal calon ya, Iya, belum ada zaman kerajaan, belum ada. belum ada. Ini baru bakal calon raja Jawa Pasundan. Oh. Namanya Raden Aryo Kusumo. Raden Aryo Kusumo. Iya, Aryo Kusumo. Itu kan dulu kan kebanyakan Buddha. Ya kan? Jadi beliau itu berasal dari tanah Jawa, daerah masih daerah Jawa juga. Masih Jawa Ya. juga. Waktu diceritakan karena dia dicalonkan sebagai calon raja Jawa Pasundan. Oh, Nah dia tirakat. tirakat. Mm-mm. Di mari gitu Pak RT. Tirakat sebetulnya nggak di sini. Nggak di sini. Tirakatnya di tempatnya ya. Oh, Waktu itu kan dia masih istilahnya agamanya kan banyak kan Buddha ya. budaya. Nah, dia tirakat. Dalam tirakatnya itu dia melihat sebuah selendang jatuh. Sendang jatuh. Yang dia yakini bahwa selendang itu jatuhnya di wilayah sini. Oh. Dulu kan kita nggak tahu namanya apa ini. Iya benar. Makanya kan? dinamen itu ya. Selendang Kahuripan. Namanya dulu itu sekarang kan Sidangkarsa ya kan. Iya. Nggak dulu mah tahu ya apa namanya. Awalnya kan. Iya, kita nggak tahu ya. Sekarang mah Iya. Depok ya kan. Itu tahu. Lalu di zaman ini kan masih hutan belangkar orang kali ya. Iya, benar. Kan ratusan tahun yang lalu. Sebelum ada Namanya kerajaan. belum baru bakal calon Jawa Pasundan. Baru bakal calon. Baru bakal calon itu. Iya, namanya kampung ini kita nggak tahu tuh zamannya itu apa. Namanya ya. Iya. Kampung apa namanya di sini tuh? Ya baru sekarang kan di Depok, Jakarta, ya kan? Benar. Tuh Itu sejarahnya Pak RT. sejarahnya. Nah, begitu dia lihat itu selendang jatuh itu, orang itu sakti-sakti kan. Oh. Sekejap mata sampai gitu. Pas nemuin itu selendang. Iya, dia cari itu selendang jatuh di mana? Ya tepatnya di sini. Udah ketemu selendang itu di sini, tapi selendang itu berubah wujud. Waduh, Iya, jadi apa Pak RT? seorang putri. Seorang putri. Iya. Wadon. Iya, waduh. Wadon lah. Putri. Putri. Kalau lu mah Pitro. Bincos. Iya. Iya, terus Pak RT. Nah, diceritakan waktu itu karena dia ingin jadi calonkan seorang raja, Oh. maka dia disuruh masuk Islam dulu. Masuk Islam. Mualaf maksudnya. Nah, pikir di semua alaf dulu. Oh, Karena syaratnya ya. syaratnya dia harus mualaf dulu. Si
putri itu. si calon raja itu. Oh, sama raja itu yang, Aryo Kusumonya. yang mendapat selendang. Nah, diperintahkan seorang putri yang tadi dari selendang itu menjelma putri itu, kalau kamu ingin menjadi raja, kamu harus Mualaf. mualaf. Nah, maka bersediakah kamu menjadi mualaf? Kalau kamu ingin jadi raja, saya bersedia. Jadi bersedia dia. Setuju dia tuh ya. Setuju. Nah, disinilah diislamkan sama Diislamkan, ya. seorang putri tadi. Di daerah sini gitu, Nah, Pak. iya, Oh. memang lokasinya di sini. Oh, di sini Iya, yang Bapak tempati. iya. Masya Allah. Yang jelas di yang keramat sendangnya itu. Oh, di belakang sini ya, Pak. Karena disitulah yang kerajaan Goitnya sekarang itu. Jelas di lokasinya. Ini. Tentunya dalam diceritakan itu masuklah dia membacakan 2 kalimat syahadat, Oh, ya kan? Iya, kalau mualaf memang Ya harus kan, wajib. 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 Karena mualaf pasti baca 2 kalimat syahadat untuk Iya. syarat masuk Islam. Benar. Nah, di situ jadi ajarkan tata cara salat, wudu, ya. Nah, sebelum Beliau selendang itu menjelma jadi seorang putri tadi tuh, itu mata air udah muncul dari bawah selendang tadi. adanya mata air dari Yang bawah selendang yang jatuh tadi itu udah muncul. Begitu dia jelma jadi putri, timbul mata air. Dari bawah selendang itu timbul yang tadi selendang jelma itu langsung mata air, keluar Iya. mata air. Bisa gitu ya. Ya. Selendang. Jadi diceritakan juga bahwasanya dia udah Islam. Nah, tapi sebelum putri itu meninggalkan tempat ini karena dia udah selesai tugasnya untuk mengislamkan dia, dia seorang mualaf. Dia kan mau berangkat lagi karena nggak mungkin Selamanya. selama di sini, dia akan ada tugas lagi. Tapi carian Aryo Kusumo tadi setelah dia udah Islam, putri itu meninggalkan Dol, tapi sebelum meninggalkan dia ingin tahu siapa sih sebenarnya putri itu, Iya, benar. karena dia ingin bahwasanya ingin tahu asal usulnya. Usulnya ya. Nah, Putri itu. Aryo Kusumo bertanya, nah Tuan Putri, sebelum Tuan Putri meninggalkan tempat ini, sudikah kiranya Tuan Putri menyebutkan namanya dan dari mana asalnya? Raden ini yang bertanya. Ya, Raden Aryo Kusumo itu bertanya kepada putri itu agar nanti saya buat cerita ke anak cucu saya. Iya. Gitu. Jadi katakan sama putri tadi bahwa kalau kamu ingin tahu siapa saya adalah Siti Hawa. Kamu tahu siapa Siti Hawa? Tentunya kita kalau sejarah Islam tahu, ya kan? Siti Hawa tentunya kan istri dari Nabi Adam. Karena jadi tugaskan memang menjelma. Karena saya memang tugaskan untuk hadir di sini untuk mengislamkan kamu. Kenapa saya berubah? Itulah wujud saya yang sebenarnya. Kata si putri ini. Ya, saya datang memang berubah selendang agar saya bisa sampai ke tanah ini untuk menemui kamu dan mengislamkan kamu. Gitu. Singkat cerita, dia udah jelaskan bahwasanya nama dia adalah Siti Hawa. Silahkan kamu pelajari apa yang tadi saya sudah katakan dan saya ajarkan. Tolong nanti disebarluaskan. Jadi termasuk ada go Islam kan? Semuanya Pak RT. Iya, Rata berarti. iya. Termasuk kulit yang di sini diislamkan nama Siti Hawa tadi. Itu siapa, kalau kamu ingin tahu siapa saya, itulah nama saya, Siti Hawa. Siti Hawa.
Begitu dia sudah selesai, sekarang tugas saya sudah selesai, karena saya akan ke wilayah sekarang tuh Depok Sumur Batu, Sumur Batu. Keramat. Oh, Ya, sana kan? iya. Disitulah singgah lagi Siti Hawa. Yang bilang orang Iya lah, koin. Nah, Iya. itu Oh, di iya. situ singgahnya di situ lagi dia. Setelah di sini dia singgah di situ. Udah lagi ya. Iya. Nah, kelamaan Raden Arya Kusumo tadi kan hari demi hari, minggu demi hari, bulan demi bulan, sampai istilahnya bikin surau di sini Hmm, untuk mempelajari, memperdalami Islam, Islam. ya kan? Itu. Singkat cerita, setelah dia udah bakar, jadi dia uduk juga tadi yang air yang selendang itu. muncul dari selendang itu tadi itu. Mata air. Mata air tadi tuh, mana kencengnya air kan mancur gitu, kayak air mancur. Air Mancur ya. Heeh. Kayak air golap. Nah, gitu. Bukan air rajin itu. Bukan. Bukan beras. Untuk menampung airnya tadi itu dia buat gerabah, kayak pasok ya, gitu dulu mah ya. Gitu. Kayak kendi. Dia pasok gitu, Iya. kayak bakal pasok gentong kan. Oh, gentong ya. Gentong kayak dulu tempayan. Ya kan. Penyimpanan air. Ya. Iya, Gerabah. Gerabah gerubuk. Tempayan. Oh, itu lumayan. Tempayan dah kalau Iya. sama. Aduh, Iya lah. Kalau kita tahu tempayan Iya, Pak. kalau bahasa Jawa kan gerabah itu. Gerabah. Sekarang mau udah galon. Galon. Power. Oh, ya. Toren. Power. Nah, disitulah untuk kenapa dia bikin seperti itu, karena untuk persiapan dia untuk ambil wudhu, Iya. ya kan? Tapi setelah dia udah selesai di sini dan juga paham tentang Islam, dia akan kembali ke asalnya, di mana dia tempat tadinya di daerah Jawa juga. Jawa. Nah, karena di sana istilahnya begitu dia kembali ke sana juga dia berpesan di sini kepada goib di sini semua. Tolong ini rahasiakan dulu tempat ini. Diperintahin itu ya. Nah, diperintahkan tolong tempat ini dirahasiain dulu, sampai nanti saya akan kembali lagi dan saya ceritakan kepada anak cucu saya. Karena kalau tidak akan dimanfaatkan oleh Benar. maka di sini dirahasiakan dan ditutup sama goib sini, siapapun nggak ada yang bisa lihat. Oh gitu. Jadi ditutup sama goib. Nah Pak, ngomong-ngomong soal goib nih, Iya. Bapak udah berapa lama Pak di sini? 5 tahun. 5 tahunan ya. Iya. Nah, ada gak sih Pak kayak Ada dong. kayak kejanggalan-kejanggalan Pak? Mohon maaf nih kita Iya. mau nanya gitu. Punten. Iya. Ya memang yang namanya Goib. itu pasti, ya kan? Ada yang baik, juga ada yang suka jahil, Benar. ya kan gitu. Ya kadang dia menampakkan juga ada, ya kan? Ya tentunya mungkin mungkin baru kemarin mah juga agak itu juga aja terkenalan juga. Iya, iseng ya. Tunjukin ya. Iya. Biasanya kan saya ada pesan, siapapun orang yang di sini monggo, tapi jangan sekali-sekali bicara yang tidak enak di sini. Iya. Pokoknya bicara yang enak-enak aja dah. Iya, benar. Ya kan? Iya. Itu Yang asik-asik aja Pak. asik aja. Santai slow. Slow. Pak RT slow. Slow guys. Di sini tuh mau bicaranya yang enak, membuat ada masa depan. Iya benar. Jangan ngeluh. Nah, nggak boleh ngeluh itu. Iya. Capek doang Pak RT ya. Iya. Iya. Ngeluh doang. Oh gini. Gua mau gini. Bener dijalanin. Yang enak aja. Ya asik. Asik aja ya. Mudah-mudahan begitu gua lancar di sini. Amin. Amin. Gitu ya. Iya. Mantap. Jangan gue gini kan bisa dengar. Iya dah. Karena kan gue ini gue yang baik-baik. Baik. Benar. Ya kan. Kalau kita kagak jahil mah, Iya. Jangan. Kalau kita sopan mah, udah sopan. Gitu. Pasti sopan. Karena di sini juga memang di balik semua Ramah Sendang ini itulah sebuah kerajaannya, kafutrennya, tepat di yang di
Ramat Sendangnya. Sebetulnya itu ya memang kalau secara lahir biasa begitu aja. Tapi secara goibnya itu adalah sebuah kaputren, tempat pemain putih-putih. Kaputren Pak namanya. Tempat main putri-putri. Setelah dilanjut lagi yang tadi Raden Aryo udah kembali ke tempat asalnya kan, Jawa itu ya. ke Jawa untuk menjalani tugasnya sebagai seorang raja. Dan gitu. Itu kan baru bakal calon raja Jawa Pasundan. Belum berarti kan belum ada kerajaan, Iya. ya kan? Baru Itu calon. baru bakal calon Jawa Pasundan. Belum ada Pajajaran, belum ada Majapahit. Belum ada. Belum ada. Dia Sendiri baru belum itu ada. aja dia baru bakal calon raja Jawa Pasundan, ya kan? Setelah dia kembali baru dia jadi raja Jawa Pasundan. Tahun demi tahun terus kan baru udah timbul raja kerajaan ini, kerajaan Majapahit, Mataram dan sebagainya seterusnya sampai Pajajaran, ya kan? Iya. Nah di zaman kerajaan itu terutama timbul raja-raja, zaman kerajaan timbul para wali. Para wali. Nah baru muncul kan Iya. para wali. Zaman Raja Jai belum muncul para wali. Nah dicirikat ya kan pada saat itu zaman kerajaan Pajajaran dipimpin Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Untuk para wali ya. Di sini juga tugas Sunan Kalijaga. Di sini Pak. Tugas Sunan Kalijaga saat itu ditugaskan untuk mengislamkan Prabu Siliwangi. Dan ditugaskan oleh gurunya untuk mengislamkan Raden Prabu Siliwangi, ya, kerajaan Pajajaran. Kan waktu dia belum Islam kan, muda, Masih Buddha ya. masih muda. Dan Prabu Siliwangi tetap menolak, nggak mau dia masuk Islam. Dibujuk terus sama Kanjeng Sunan Kalijaga agar dia mau masuk Islam. Saat itu Pak. Akhirnya Prabu Siliwangi bersedia masuk Islam dengan syarat. Dia mau masuk Islam dengan syarat mandinya dengan air yang tidak berhenti mancurnya. Iya. Kayak air keran ya. Nah, Mata air, mata air air yang keran. tidak berhenti mancur. Mancur terus ya. Emang gitu Pak dia mah Pak. Dua air keran Iya. disebut. Kalau di Jakarta kan air mancur di sana tuh. Iya. Iya. Yang santai berjoget katanya. Kalau kata Oma, Iya, gitu. Jengjet, jengjet. Iya. Kemana? Iya. Itu. Kalau di sini kan riwayat itu beda. Sama di air mancur yang sekarang, di air mancurnya memang benar-benar mata air asli. Air. Jernih ya. Itu. Nah kan itu memang mata air berasal dari yang bawa siapa tadinya? Iya, benar. Dari diceritakan kan? Dari Siti Hawa. Gitu. Yang Siti Hawa. berubah jadi Iya. selendang. Nah, gitu. dari selendang. Nah tugas Prabu Siliwangi Sunan Kalijaga tadi kan mau tuh Prabu Siliwangi masuk Islam dengan syarat yang itu yang dia minta. Dirakatlah Kanjeng Sunan Kalijaga untuk mencari apa yang diinginkan Kanjeng Prabu Siliwangi. Dalam tirakat dia melihat di wilayah sini juga ada air yang seperti yang diinginkan Kanjeng Prabu Siliwangi. Iya. Berangkatlah Kanjeng Sunan Kalijaga berserta muridnya Raden Mas Namanya. iya murid Murid. dari Kanjeng Sunan Kalijaga Raden Mas berangkat kemari. Sesampainya di sini dia ingin tahu siapa penguasa di kampung ini. Di kampung Sendang ini. Ya kan kalau Ramat Sendangnya kan belum diceritakan karena waktu itu Raden Sunan Kalijaga ingin kenal dulu siapa penguasa wilayah sini. Iya. Kalau dulu kita nggak tahu ya namanya kampungnya apa ya. Iya. Juga. Yang jelas dia tiba di sini karena dia ingin menghormati
Kalau sekarang mah kan kita laporannya ke RT, Ya. ke RW. Benar. Iya kan Pak RT, saya mau cari sesuatu di sini nih. Iya kan buronan apa-apa. Gitu ya. Minta izin ya. Oh iya. Iya. Seperti itu. Seperti itu. Sekarang dulu mah kan Bugono, penguasa. Bugono, ya. iya. Iya, dulu Bugono, dulu Iya. zaman dulu mah Benar. Udah. nyari istilahnya yang penguasa. Jawara sini siapa sih penguasanya? Iya. Gitu. Nah itu tugasnya Raden Mas Papak tuh, tugasan Sunan Kalijaga, cari orang yang penguasa sini, Dicari deh tuh. cari tirakat lah itu Raden Mas Papak, ini kan. Sunan Kalijaga juga tetap tirakat, man berpisah di situ. Kamu cari orang yang penguasa di sini, minta izin, dan saya akan cari apa mata air yang tadi udah dikasih petunjuk. Iya. Raden Mas Papak tirakat. Nah sekarang tuh keramat yang dibilang keramat Sengon tuh, Om Kasa jalan Masjid Al-Nur tuh. Iya. Yang banyak ada pun Sengon itu, Oh, batu-batu gede tuh, batu wadas tuh. Nah situlah petilasannya Raden Mas Papak. Nah ketemulah sama yang penguasa sini. Namanya Raden Syekh Majmu, Raden Syekh Majmu. penguasa Majmu. Jangkarsa kalau sekarang ya. Iya. Istilahnya Jagernya lah. Jager. Iya. Bahasanya Pak RT. Jager bahasanya Iya, Pak kayak RT. gitu. Pokoknya Bengkono lah. Ya. Hmm. Kalau udah pokoknya namanya Syekh Raden Majmu. Dia minta izin bahwa dia ingin mencari sesuatu mata air untuk kepentingan kerajaan Raden Prabu Siliwangi yang ingin mandi dan gitu. Nah sudah ketemu dengan penguasa, akhirnya diizinkan laporan Raden Mas Papak ke Kanjeng Sunan Kalijaga bahwasanya sudah dapat izin. Iya. Ya. Penguasa. Penguasa ini silakan. Udah sah. Susah cari. Sebetulnya di sini juga ada petilasan Kanjeng Sunan Kalijaga. Ada. Ada sebetulnya. Cuman nggak boleh dibuka. Ya, jangan Pak. Ditutup aja Pak. Iya. Rahasia. Dari mahasiswa tuh nyari sebetulnya dari di Gajah di setiap mahasiswa pasti nyari belum ada yang ketemu karena memang ditutup. Tapi adanya di Wilayah wilayah sini. Iya. Memang bentuknya si batu. Petilasan itu kalau nggak salah batu lebarnya 3 meter. 3 meter? Ada ya, ada di bawah. Ada di bawah. Lumayan besar ya Pak ya. Ya kalau 3 meter persegi, lebar 3 meter kan gede batunya ya. Seruangan ini ya. Lagi kalau merenang. Nah, ya. Kalau Renang di batu. Binjut, malah binjut. Nah setelah udah ketemu begitu, ketemulah baru diketemukan sama Sunan Kalijaga air yang dia cari. Akhirnya tuh Pak. Ya tempatnya pas di sini. belakang. Iya. Kalau rumah Pak RT nih. Iya ini hidup begini. Kalau ini kan rumah persinggahan saya. Oh. Rumah persinggahan kan. Baru masih dari sana. Iya. Pak RT tinggal di sini 5 tahun gitu. Iya. Ya udah di kondisi. Berarti udah lama juga kalau terhitung dari atas mah. Iya. Cuman Lebih ini doang, dari 5 tahun. Ya, emang Sini 5 banyak kan tahun. emang turun naik bang. Iya. Iya. Turun naik. Turun naik siapa Di dapat tengah-tengah 2 saya. ini. Gitu. Iya. Iya. Dapat 2. Bocah Udah Saking turun naik ya. sering turun naik. Iya. bisa Apa bapak? jangan sering turun naik loh. 2 ntar lu Pak. Kalau turun naik. Mending dua jadi 4. 4 Bang Roy aja. Dapat turun naik. Kan gitu. Semuanya sejarah. Ya iya. 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 Sejarahnya. Singkat cerita sudah diketemukan mata air yang diinginkan dari Kanjeng Prabu Siliwangi di sini tempatnya. Jadi beliau mandi nih.
dibangunlah sama Kanjeng Sunan Kalijaga ini, dibangun surau, ya kan? Itu air yang mancur tadi kan dibikin kolam sama dia. Iya. Tuh kan mereka bikin kolam. Endi. Emang lu mah apa ya? Apa ya? Gerabak Digali. digali, oh digali. Iya kolam lah gitu ya. Nah, gerabah yang tadi dibikin Raden Aryo Kusumo tadi itu tahun demi tahun, puluhan tahun, akhirnya dia tuh melepas Ke bawah. masuk ke dasar bumi. Ada, Akhirnya tapi ada. satu saat akan muncul gerabahnya. Dia makin ke dalam. Mungkin dia. dalam ada gerabahnya ada, cuman memang ke dasar bumi. Udah nyusut ya. Dan satu saat juga memang akan timbul, entah kapan saya nggak tahu, karena dari goib situ bilang ini akan muncul, tapi nggak tahu kapannya, pasti akan muncul. Nah, jadi juga dibikin kolam gitu, udah ketemu mata airnya, baru Kanjeng Sunan Kalijaga di laporan ke Prabu Siliwangi bahwasanya air yang diinginkan Prabu Siliwangi sudah ketemu dan sudah ada, Wih, ya kan? sudah ketemu. Sudah ketemu dan sudah ada apa yang diinginkan Kanjeng Prabu Siliwangi. Laporan dilihat, nah kemari datang. Nah, ini juga kan termasuknya kerajaan Pajajaran, Di sini ya, Pak. wilayah namanya Jawa Barat kan luas. Iya masuk Pajajaran. Iya, Pajajaran ini kan termasuknya wilayah Pajajaran karena memang kerajaan dan gitu. Udah disurvei ketemu, oh iya, baik, kalau gitu saya bersedia masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat di sini bersama Sunan Kalijaga dan disaksikan murid-muridnya Kanjeng Sunan Kalijaga. Dan akhirnya dia mandi, Pak, beliau itu. Nah, disinilah awal-awalnya yang dinamakan apa Sendang Kahuripan. Dan di sini juga waktu dia hadir di sini, Kanjeng Prabu Siliwangi itu beserta anak, istri, dayang-dayang dan para prajuritnya, pengawalnya, Bodyguard. iya, iya, pokoknya gitulah. Rombongan lah ya. Jenderalnya udah panglimanya, pengawalnya. Naga-naganya ya. Iya, pokoknya di sini hadir semua. Niong. Dan di saat itu juga Kanjeng Sunan Kalijaga setelah membacakan 2 kalimat syahadat, Kanjeng Prabu silakan Kanjeng Prabu mandi di air selendang kehidupan. Mandi akhirnya. Iya, mandi karena Kanjeng Sunan Kalijaga nyebutnya bukan air sendang ya, mandi di air selendang. Iya. Silakan Kanjeng Prabu mandi di air selendang kehidupan. Seperti itu. Nah, setelah dia mandi, selesai mandi, akhirnya Kanjeng Prabu Siliwangi bertanya lagi kepada Kanjeng Sunan Kalijaga. Iya. Kanjeng Sunan, bolehkah kiranya anak, istri, beserta dayang dan pengawal saya ini mandi di air selendang kehidupan? Beda nyebutnya lagi. Tadi kalau dikatakan Kanjeng Sunan Kalijaga menyebutnya air selendang kehidupan. Tapi begitu Kanjeng Prabu Siliwangi mengucapkan, bolehkah kiranya anak istri saya beserta dayang-dayang dan pengawal saya mandi di air sendang, Air sendang. di air sendang kehidupan? Minta izin gitu ya. Oh, boleh. Silakan. Nah, disitulah maka sampai sekarang ini disebutnya air sendang Air sendang kahuripan. kehidupan. Kehidupan itu kan kahuripan, kehidupan. Iya benar. Sama aja kan? Gitu. Jadi kalau tadi Kanjeng Sunan menyatakan di air selendang kehidupan, tapi
Kanjeng Prabu Siliwangi menyebutnya air sedang kehidupan. Nah, karena kehidupan disingkat menjadikan samai kahuripan. Gabi enaknya kan Bahasanya ya? kahuripan, bahasanya. Sunda. Bahasa Sunda kan kahuripan. Itu sejarahnya, Pak. Sejarahnya di sini tuh, Pak. Disitulah keramat Di belakang. Sendang Kahuripan itu. Awalnya benar-benar Iya. tersembunyi Iya, sembunyi. sampai Jadi istilahnya memang belum terjamah sama siapapun kan. Di Google juga nggak ada ya Pak. Belum. karena Sendang ini ada kerajaan Guri. Nah, itulah kerajaan Kanjeng Prabu Siliwangi. Di mana situ adalah kabupaten Petat, para mandinya para dayang-dayang, putri-putri. Bahkan tiap malam Jumat Kanjeng Ratu Nyai Roro Kidul tadi mandinya di sini. Nyai Roro Kidul. Ya, karena nyambungnya ke situ, sambungannya. Maka saya ditugaskan juga oleh Ibu Ratu untuk menjaga ini, diutus sama Ibu Ratu. Tadi siapa yang menceritakan sejarahnya tadi? Itu Pangeran Suromenggolo. Pangeran Suromenggolo. Suromenggolo. Iya, sedap. Mbah Suro, baru dipanggil Mbah Suro. Oh, Mbak Suro. Ya, Mbah Suro. Itu kan Pangeran Suromenggolo, panggil Mbah Suro. Mbak Suro. Nah, itulah dia yang menceritakan kepada saya sejarah tentang sejarah Sendang Kahuripan. ini Iya. sampai Karena kecilnya. orang-orang tua dulu pun belum tahu, Iya. hanya taunya ini air mata air, tapi sejarahnya mereka nggak tahu. Belum ada yang tahu. Iya, Pak Haji Encang aja yang saya kan orang bisa lah katakan, tapi dia nggak tahu sejarah. Mungkin nggak tahu, goib juga mungkin paham. Iya. Bagaimana karakternya orangnya. Siapa Kan yang dari- dikehendaki karena gitu. Kalau sampai saat itu dikasih tahu, dia pasti dikomersilkan sama dia. Betul. Itu yang nggak mau di sini. Kan saya sendiri dipesan sama Bu Ratu, jangan sekali-sekali mengkomersilkan. Siapapun orang yang mandi di air sendang ini, apa yang dia inginkan akan terlaksana. Dengan izin Gusti Allah, mudah-mudahan apa yang dia inginkan bisa terlaksana. Karena di balik bukan mata air itu saja yang di situ. Ini dari 7 pancar mata air yang masuk, sumber mata air yang nyambung ke sini. Dari 7 itu ya. Iya. Ini salah satunya gitu. Kan, iya kan? Bahkan Syekh Mansur Banten itu juga udah nyambung kemarin mata air, udah disambungkan. Begitu nyambung kan langsung gempa tuh tahun berapa tuh? Dulu ya, Pak ya. Yang di Banten tuh ya. Iya. Dan Syekh Mansur Banten mata airnya udah nyambung ke sini. Bahkan juga Bu Ratu sudah menaruh air di sini, air Chandra di muka udah dimasukin di sini. Chandra di muka, Pak. Terus saya ganteng dong. Ya makanya. Bahaya. Mau banget. Iya. Bahkan kalau secara kebetulan malam Jumat Kliwon Purnama, malam Jumat Purnama ya, jarang banget kita temui. Iya. Malam Jumat Purnama tuh Iya, Pak. setahun sekali, kadang-kadang kelewat kita lupa. Iya. Saking sibuknya ya. Sibuk sama internet. Iya. Boro-boro ingat Ya, itu. Kadang mandi di sini. Nah. Jadi apa gitu. Om Yudi, Om Yuda, ada yang mau ditanyain nggak nih tentang yang lainnya gitu? Ini Om ini di balik kamera nih, Di balik layar dia. di balik layar ya. Karena Kayak cicak. Bukan. Maaf. Dia Gimana tahu. gimana Om? Ada yang mau ditanyakan kah, Om Roy? Nggak ada sih, kayaknya udah cukup mendetail juga ceritanya Iya. dari Pak RT ya. ya,
Ya kalau Kali. memang Pak RT ini baru pertama kali nih ngobrol di ini nih channel kita. iya, Mantap mantap gitu. Alhamdulillah ya. Iya alhamdulillah kita kan. Terima Yang baru siapa tahu. ya memang sih. Ya kemarin juga temen gitu juga tujuannya seperti itu biar Ah. lebih dikenal tentang sendang ini Iya. kan gitu. Yang Sejarah. pokok sejarah. Tapi kan harus tahu sejarahnya. Gitu. Dari bagaimanapun kita mengetahui sesuatu itu harus tahu sejarahnya. Jangan kita sampai casting sejarahnya nggak tahu. Iya, Sampai iya. keramat harus tahu sejarahnya. Iya. Gitu. Kalau memang Lebih detail. sejarah kan Iya. kita lebih Nah Pak RT, Iya. ngomong-ngomong pemandian ya, apa sih pemandian namanya ya? Pemandian itu ya belakang Iya, belakangnya. iya. Boleh apa kita kali ngelihat gitu? Nah boleh silakan. Boleh diizinin gitu. Iya silakan. Saya emang ngeri aja kan kalau kagak izin dulu mah. Enggak. Ilok masuk rumah orang kagak pakai salam kan Iya, gitu. insya Allah. Permisi. Iya, makanya saya izin dulu. Kayak tadi juga saya ke Ah, belakang juga mau lewat untuk kelihatan. lihat yang namanya nama keramat Sendang Kahuripan gitu. Kita ngopi dulu. Kita Oh, Yuk kita menuju ya habis ini ya. Oke. Oke. Oke guys, nih Ido lagi mau coba cuci muka.